Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengungkap tembang Jawa. Tembung, tembang, tetembangan. Ada tembang, ada tembungnya, pasti ada maknanya. Di sini ada tembang Jawa sebagai berikut. Dayoe teko, gelarno kloso. Klosone bedah, tambalen dadah. Dadahe mambu, pangkakno asu. Asune mati, kelekno kali. Kaline banjir, kelekno pinggir. Pinggire lunyu. Nah ini, lunyu kayak siapa? Koyok lambemu, koyok cangkemmu. Nah di sini dayoh tamu ingin bertamu, maka sebagai tuan rumah menyambut kedatangan tamu itu dan diberi penghormatan, ya, digelarkan tikernya digelar, klosone digelar. Ternyata klosone bedah, pecah, bedah, robek, maka ditambal jadah. Nah, berarti tamu di sini lain mata mau bertemu, ya, Pak. Terus digelarkan kelas sone bedah itu ditambal dadah. Mungkin di sini dalam arti kita diberi suatu penghormatan, akan diberi makanan atau suguhan. Nah, pecah ini tadi ditambal dadah supaya apa? Menjadi perekat di antara tamu-tamu, mungkin saudara-saudara, mungkin bisa menjadi suatu perekat. Yang jauh jadi dekat, yang renggang jadi rapat, yang pecah bisa kembali bersatu, yang benci menjadi teman atau saudara yang lebih baik lagi. Nah, ditambal dadah supaya kita ada suatu perekat di antara sesama umat Allah. Nah, ternyata dadahnya mambu, jadahnya busuk. Ibarat makanan kalau mau disajikan, kalau busuk kan tidak baik, akan mengganggu kesehatan dalam badan karena busuk. Nah, makanan yang busuk itu bagusnya pakai asu, dimakan asu, anjing, asune mati. Ternyata anjing saja makan jadah atau makanan yang busuk tadi bisa mati. Nah, di sini menerangkan bahwa setiap orang dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas, ya, dari masyarakat bawah itu sampai masyarakat yang paling atas, siapa saja yang memakan barang yang busuk, yang bisa mengganggu kesehatan, ini kan berbahaya. Ibarat ini barang yang busuk, dadah yang mau, itu maknanya barang-barang sesuatu yang dihasilkan secara tidak wajar. Entah itu jambret, entah itu maling, entah itu nipu, gitu, begal, ngerampok, apalagi koruptor. Nah, makanan-makanan ini itu akan bisa mengganggu dalam kehidupan manusia, bisa mengganggu jasmani maupun rohani. Maka di makan anjing ada bisa mati. Nah, jadi makanan yang busuk ini kalau dimakan, yang tidak halal, haram dimakan, itu tadi manusia bisa mati secara fisik, berarti mati beneran, kena penyakit, kena halangan, kena bebenduning jagat, bebenduning alam semesta, ya Allah alam yang sawaku, bisa mati secara hati nuraninya. Berarti orang ini sudah mati hatinya, sudah tidak punya malu, sudah tidak punya perasaan lagi bahwa dia melakukan suatu kejahatan itu dianggap yang sepele, sudah menjadi kayaknya tidak ada barang tertutup bagi yang sudah terbuka, sudah membudaya. Itu berbahaya, maka bisa mati. Nah, maka orang-orang semua yang makan barang-barang yang busuk, yang haram, yang tidak halal, itu nanti seperti
anjing serigala budukan. Nah, karena apa? Orang yang memakan barang-barang seperti ini, barang-barang yang busuk seperti ini, itu sama saja golongan-golongan anjing serigala yang budukan. Nah, maka sering ya orang Jawa bilang saiki kewan wae isoh tata jalma, ning malah sing jalma wae ora isoh tata kewan. Kan berarti sesungguhnya manusia itu kan hanya binatang yang bisa berbicara, yang punya akal. Kalau kehilangan akalnya, melebihi daripada binatang, sudah tidak punya malu lagi. Disinilah keadaan situasi ya, dalam negara kita ini ya. Menurut Serat Kolotido karya dari Ngabehi Ronggowarsito itu ya mengatakan mangpya drajating praja kawuryan wasa nyoruri rurah pangreng ukara karana tanpa palupi hanilar silastuti sujana sarjana kelu kalulun Kolotido tindem tandaning dumadi arda yengrat den karoban rubedo. Berarti artinya negara sekarang ini baru merosot citranya, turun pamornya. Karena apa? Situasi ini negara sudah mulai ribut, sudah mulai akan yang mendekati suatu kerusakan. Karena apa? Karena sudah tidak ada yang diikuti lagi. Pembuat suatu aturan, hukum, seringkali atau undang-undang, seringkali itu dilakukan amandemen. Ya, dilakukan perubahan. Gunanya apa? Mungkin itu untuk melindungi golongan maupun kelompoknya masing-masing supaya tidak terjerat oleh hukum itu sendiri. Tidak ada yang diikuti. Karena apa? Hanilar ing silastuti sudah meninggalkan petuah-petuah orang-orang ini sepuh zaman dulu. Wong tua-tua podo ditinggal ya. Bicaranya orang tua ya. Nasihat-nasihat orang tua zaman dulu sudah diabaikan lagi. Padahal orang Jawa bilang temungkul ojo wani karo panunggul. Jare wong tua ya lolo isih malatih. Lah disinilah negara sudah mulai rusak karena sudah tidak ada yang diikuti lagi. Ya. Sarjana Sujono kelu kalulun Kolotido. Jadi orang-orang yang cerdik, pinter sekelang sudah mulai masuk di dalam keraguan, masuk di dalam zaman yang zaman setengah gila ini. Itu orang-orang pinter-pinter sudah bisa masuk ya, ke dalam situasi tersebut. Itu tidem tandaning dumadi ardo yengrat karoban rubedo. Kelihatannya diam-diam tapi berbahaya keadaannya seperti api dalam sekam. Karena apa? Ardo yengrat dan karoban rubedo. Jadi dunia ini sudah banyak sekali berbagai kekacauan. Makanya seperti negara yang sudah mulai akan rusak itu kalau dalam cerita wayang itu tempatnya orang-orang baru, orang-orang Kurawa ini namanya ya, isinya itu cuma apa? Raksasa-raksasa. Kalau orang Jawa bilang buto rambut geni, padas gempal, jurang gerawah, garu langit, kuala serenggi, dosa muka, rahwono. Jadi untuk menghadapi orang-orang seperti ini juga kuat, juga harus kita punya kekuatan untuk menghadapi mereka-mereka itu. Raksasa-raksasa isinya baru seperti itu. Nanti setelah tahun 2025 datang suatu kolobendu akan dihabiskan orang-orang seperti itu, akan dilenyapkan raksasa-raksasa itu. Jadi yang jadi pemimpin nanti semua orang satria semua sampai tingkat RT. Untuk mencari raksasa sudah sulit. Tapi kalau zaman masih ada raksasa buto ini, Budi Nuratoto ini, Kurawa kurang rasa bekti marang wong dewa, iki golek satria angel. Tapi nanti setelah zaman berbalik,
isinya pemimpin, presiden sampai tingkat RT, orang-orang satrio semua. Ya, isinya wong Pandhawa ngepenke dono bekti marang dewa, selalu menembah dengan Gusti Allah siang dan malam tanpa batas waktu, tansah eling lawan waspada ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita harus kembali ke sana. Maka tidak kami panjangkan juga, akhirnya anjingnya dibuang di kali, guangan kali ya, supaya dibuang orang-orang yang tidak meninggalkan nama yang baik gitu. Itu dibuang saja, dibuang di kali. Ibarat orang Jawa bilang matine wong-wong kaya ngono, wong durjana itu tadi tidak usah dibikin gundukan untuk kalau penting diratakan, jangan meninggalkan kesan-kesan yang tidak baik. Lah dibuang di kali ini banjir, bahaya. Membuang barang-barang yang seperti itu juga bahaya kalau kita bisa ikut arus itu tadi. Nah, terus disuruh kelekno pinggir. Nah, tapi pinggirnya lunyu, pinggirannya ternyata juga licin seperti mulut-mulutnya yang sekarang ini, hanya cuma tipu daya semuanya palsu ya. Kami kembali apa-apa dipalsu, uang dipalsu ya, wajah dipalsu, gigi dipalsu, lama-lama agama juga palsu. Siapa yang mengikuti barang palsu kan banyak yang tidak mau mesinnya. Maka kita terima kasih kepada orang-orang yang paham, orang-orang ilmuwan yang telah menularkan berbagai ilmunya supaya kita semakin menjadi cerdas dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, khususnya untuk bangsa dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.